kembali lagi di Sang Kamadeha dengan aku Veronica di Mangan Sedera Tabo. Hari ini aku masih di seputaran Jakarta. Aku ada di Kebun Jeruk. Aku mau makan lapo. Hari ini aku ada di lapo nih, namanya Tondong Ta, cabang Pramuka, tepatnya di Kebun Jeruk. Mau makan apa kita? Makan babi. Ayo kita masuk ke dalam pardus ya. Let's go. Aku udah pesan ini dia, aku pesan saksang, terus aku pesan ayam gota, aku pesan apa namanya panggang, sama sayur, dikasih bonusnya kuah sop. Nah, pastinya aku harus minum badak. Ya, badak. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Oke, aku mau berdoa dulu sebelum makan. Banget ini aku pesannya banyak sekali. Pertama mungkin aku mau coba panggang ya. Panggang toba. Ada dua cabai. Itu sudah ada sambal, ada sambal yang hijau, ada sambal yang hijaunya ini jeruk nipis doang ini ya. Sama ada yang pakai andaliman. Aku udah cobain dua sambal ya, cobain dulu ya, cabainya dulu. Andalimannya di blender, kita cobain dulu ya, pakai yang hijau taman. Bayang ada limannya, kita makan. Oke, sekarang aku coba saksangnya. Cobain dulu. Enak. Kalau udah di lapo-lapo Jakarta gini dia jarang yang diulek-ulek. Kalau di daerah-daerah tuh masih diulek-ulek kan. Kita coba dulu ya ayam gotanya. Kita tambangan dulu ya. Agak beda bumbunya ya. Oh, dia dibakar kok, bukan ayam gota. Tangan. Bumbunya nggak pedas, saksangnya nggak pedas. Kita coba singkongnya dulu ya. Nubi. Sekarang aku coba pakai nasinya ya. Cukup nipis. Panggangnya nggak banyak. Karena aku udah nyobain dua. Kalau panggang ini kayaknya aku masih pegang panca ya. Tapi ini enak. Cuma kalau versi aku pegang yang di Bali itu lebih enak. Coba makan saksangnya. Pakai kuah sop. Karena tadi saksangnya nggak begitu pedas, jadi aku campurin pakai cabai andalimannya. Tuh, campurin daun singkong. Sebenarnya aku udah langganan lama ya kalau di Tondong Ta ini, lapo di Tondong Ta ini. Cuman aku biasanya makan itu di Pramuka, zaman aku kuliah sama teman-teman kampus, itu biasanya makannya di situ.
Nggak di sini, maksudnya cabang yang Pramuka, tapi tetap Tondong tak. Lebih enak campurin cabai biar pedas. Lapo di Jakarta tuh banyak banget. Mulai dari yang kayak gini restoran, mau yang di kaki lima ada, yang warung-warung kecil, rumah makan yang kecil-kecil ada, segala sudut ada. Tangan. Lapo dan suku Batak itu sesuatu yang nggak bisa dilepas gitu, sesuatu yang berkaitan. Ada Lapo, pasti ada gereja, pastinya orang Batak ya kan. Bicara suku Batak yang ada di Jakarta itu nggak lepas dari sejarah bermigrasinya orang Batak ke Batavia zaman sebelum merdeka, jadi masih disebutnya Batavia ya. Orang yang pertama sekali menginjakan kakinya di Batavia itu adalah Guru Simon Hasibuan. Aku manggilnya Opung lah ya, karena dia Hasibuan. Dia merupakan sekolah misionaris di Tarutung, lalu dia ke Batavia ini 1907 lah gitu. Pengaruh Kristen dan misionaris, kedatangan kemigrasian orang Batak itu ke Jakarta itu sangat erat kaitannya. Setelah itu, ketika orang Batak banyak yang ada di Batavia, akhirnya buat gereja lah. Nah, salah satu gereja yang tertua di Jakarta itu Kenolong di Jakarta Pusat. Aku dulu pernah foto di situ. Setelah eranya Opung Hasibuan, Simon Hasibuan itu ada eranya Marga Harahap, F. Harahap. Dia orang guru. Dia tuh buat surat keliling Immanuel di Raguboti, bahwasanya siapapun yang datang ke Batavia akan ditampung oleh dia. Dan Amang F. Harahap ini nulis alamat lengkapnya di Sawah Besar dan Kebun Jeruk gitu. Wow, keren kan Amang F. Harahap itu. Nampung orang dari Raguboti, Tobasa sana, ditampung di sini. Keren. Hubungan kekerabatan Batak itu kuat, marga. Itu erat banget. Jadi saling tampung menampung itu hal yang biasa. Tarik menarik. Hal yang lazim dilakukan, ya kan? Tangan tangga. Sebenarnya kalau bicara masalah migrasi, aku pun migrasi sebutannya ya. Cuman migrasi ala aku adalah karena sekolah. Jadi perpindahan aku ke Jakarta itu karena sekolah. Sebenarnya ada yang menarik. Aku dulu sempat dengar cerita dari simatua burku yang almarhum, dia udah nggak ada. Jadi simatua burku, mertua perempuanku tuh adalah keponakan dari TB Simatupang, Jenderal TB Simatupang. Di TB Simatupang Raguboti ya, orang Raguboti jalan pagi sore. Kalau ada yang tahu ya, pasti tahu lah ya jalan pagi sore. Nah, kan simatua aku nih, ibu mertuaku ini ponakannya ya, saudaranya. Terus semua mereka dipanggil ke Jakarta kuliah, ada belajar di sekolah gitu. Pokoknya sekolah lah gitu, baru kerja di Sinar Harapan, Sinar Kasih, jadi wartawan gitu. Jadi saling tarik menarik. Ada kaum intelek duluan kan, ada kaum misionaris kayak Opung Simon, ada kayak Amang F. Harahap, kaum intelektual guru, dan kayak TB Simatupang, kaum intelektual, salah satu kaum intelektual Batak yang ada gitu. Yang bukunya banyak, kayaknya aku pengen banget sih ngeliput itu buku-bukunya. Nah, semua marga Simatupang itu, saudara-saudaranya, ponak-ponakannya itu ditarik ke Jakarta itu, sekolah dan kerja gitu. Di Simatuaku itu wartawan. Waktu itu ada sensus tahun 1930 ya, sensus kependudukan di Batavia. Orang Batak itu di tahun 1930 udah ada 1.500 orang gitu data. Udah banyak ya tahun 1930 coy. Lumayan ayamnya. Ikan cabai.
Jangan. Orang Batak itu banyak banget penyebarannya sekarang. Rata semua, ada di mana aja ada Jakarta. Tapi yang paling terkenal di Jakarta tuh yang benar-benar Batak banget rasanya itu di Cililitan sana. Oke. Banyak banget sih orang Batak. Itu benar-benar pemukiman Batak sekali. Ada gereja paling banyak juga di situ AKBP-nya. Laponya paling banyak berjajar di situ juga. Aku pun suka di situ sih makan. Ada salah satu tempat makan orang Karo yang aku suka di situ. Aku suka ayamnya, tapi aku tambahin cabai. Makanya jaraknya jauh-jauh ya. Sekarang lagi pandemi, jadi jaga jarak, benar-benar jaga jarak. Pengaruh Zendim itu sangat berpengaruh pada migrasinya orang Batak di Batavia, di Jakarta. Soalnya di sini kan di Batavia ini juga pusat Kepresidenan Belanda kuat ya, di kota tua itu. Jadi mungkin karena kita orang Batak udah Kristen dan bersama Nomensen Jerman, kita sudah dekat sama orang Eropa, jadi sangat mempermudah kita untuk merantau ke tempat-tempat di luar Tapanuli. Aku habisin asalnya. Minum badak. Tambangan aku pakai cabenya. Tambangan. Lapo Tondok Utai ini adalah salah satu lapo yang cabangnya banyak. Yang punya Marga Saragi. Lapo yang ada di mall. Yang makan juga nggak orang Batak doang. Aku aja waktu itu zaman aku kuliah, teman-temanku kampus orang Jawa dan orang Ambon, Manado tuh pada makan juga di Tondok Utai, tapi yang di Pramuka itu. Mereka tuh doyan, tapi biasanya kita makannya siang-siang. Terus minumnya yang panas-panas dia nih. Sampai berkeringat, padahal dia orang bukan Batak tapi doyan banget makan masak. Kebun jeruk ini juga banyak Chinese yang makan. Artinya makanan Batak ini sudah bisa diterima oleh banyak suku gitu. Medan kali. Kalau badak kayak gini suppliernya diambil dari pasar Senen. Tambangan panggang toba kayak gede. Kalau dibilang orang Batak itu di mana-mana di Jakarta itu banyak banget. Paling gampang kita temui adalah di gereja. Paling gampang itu kita temui di gereja. Terminal sama Lapo. Di mana ada Lapo di situ ada orang Batak. Udah wajib martutur ya kan. Jadi kita juga harus tahu yang muda-muda gitu. Biasanya sih nggak begitu peduli juga, tapi lama-lama menjadi tahu. Jadi gara-gara martutur itu juga migrasi itu jadi cepat gitu. Misalnya marga apa duluan datang, narik-narikin gitu ya kan, kayak Simatupang dia ponakan dari TB Simatupang bawa-bawa semua ya. Ponakannya yang dari Bali J, Lagoboti, tarik-tarikin ke Jakarta semua. Itu kayaknya kisaran tahun 70-an lah. Belajar, sekolah, terus kerja. Jadi nggak semua orang Batak itu kesannya PTL gitu, Batak tembak langsung. Banyak yang kuliah di tahun 70. Nah, contohnya aja kayak Amang Arahap itu kan, dia ada seorang guru. Terus menarik banyak orang dari daerah dibawa ke Jakarta, dibuat surat keliling loh di Lagoboti. Gila nggak tuh? Kita kembali lagi ngomongin migrasi ya. Migrasi itu kan tadi banyak gelombangnya, mulai dari Guru Simon Asibuan, aku manggilnya Opung ya karena dia Asibuan, misionaris dari Lampung, orang Nomensen dari HKBP. Kemudian ada gelombang kedua dari Harahap, dia orang seorang guru terus manggilin
seluruh orang dari surat keliling Immanuel di Lagu Boti buat datang ke sawah besar sama kebun jeruk di sini. Berarti rumahnya ada di kebun jeruk ini, cuma aku nggak tahu di mana. Memanggil seluruh orang untuk merantau ke Batavia karena kan sebelum merdeka. Setelah merdeka itu banyak juga yang datang kan, kayak salah satunya tadi kan kayak TB Simatupang, saudara dari Simatua Boruku tuh, dia menarik seluruh ponak-ponakannya yang ada di Baligi dan Lagu Boti untuk sekolah ke Jakarta. Itu sudah mungkin sekitar tahun 70-an, ya kan, migrasinya makin banyak dan semakin banyak. Awalnya yang awalnya dari sekolah, kuliah, terus menetap di Jakarta, terus juga manggilin adik-adiknya juga, jadi makin banyak kan. Aku juga salah satu migrasi Batak yang ada di Batavia di Jakarta ini, tapi aku awalnya dari sekolah kuliah. Awalnya juga aku datang ke Jakarta tuh nyari sama suku Batak juga, aku ke gereja yang kayak aku bilang, aku juga ke AKBP Nolong, salah satu yang gereja tertua yang aku bilang tadi kan. Aku di situ dulu sempat nyari teman, ngaposo gitu ya kan. Kalau ada apa-apa kan kita biasanya merantau sendiri tuh butuh teman. Aku udah semua nyobain aku di Jakarta, maksudnya tipe restoran kayak gini udah, lapo di pinggir terminal Senen itu juga udah, tenda-tenda di Uki juga udah. Dan yang paling lucu sebenarnya ada, aku makan waktu itu di Jatinegara lagi nunggu angkotan gitu ya kan. Udah gitu ada ibu-ibu duduk di bawah gitu kan, pegang bakulan gitu dituntut. Terus berhenti dong supir angkotnya, bilang, "Sada ya nang, apa ibu ini?" gitu kan, apa dia rentenir gitu kira aku ya kan, atau beli rokok gitu. Supaya dia jual saksang. Ya udah aku beli dong, nyobain, apa juga anak kos lihat saksang murah, beli ya kan. Itu macam-macamnya, dari restoran ada, warung-warung kecil ada, sampai yang kayak bakulan itu juga ada. Tapi kalau makan yang supir-supir yang makan terminal kebanyakan lemak-lemaknya, tanggo-tanggo gitu, susu-susu. Kalau aku sih agak menghindar ya, susu-susu gitu, aku sakit badak. Kalau nyobain kerupuknya, orang Batak tuh banyak kaum intelektual di Jakarta tuh ya, dan jenderal zamannya Soekarno, ada Bebes Matupang, Dede Panjaitan, Ahara Sution, banyak kaum intelektualnya orang Batak. Contohnya gitu ya kan, Bebes Matupang, ya bukunya banyak banget cuy. Koleksi buku juga sebanyak dia, belum. Habis aku mau bawa koleksi dicemilin di mobil aja. Aku mau habisin badaknya. Aku tuh kalau nyasar, zaman-zaman pertama kali kuliah tuh aku ngomong Batak dan aku selamat selalu. Pernah tuh aku naik angkot Metro Mini tuh nggak bayar, karena aku ngomong Batak tuh. Itulah salah satunya persaudaraan, kekuatan persaudaraan. Kebetulan pula dia semarga mamaku. Aku manggil dia tulang, ada sonang. Horas tulang aku bilang kan, mamaku berusaha Mesir gitu. Dia marga Gultom. Sama kernetnya, dia kernet nggak bayar. Karena nyasar kan, baru-baru Jakarta tuh nyasar. Gitu deh. Jadi kekuatan persaudaraan, ikatan sukuan dari Batak itu kuat. Pertama dari bahasa, marga itu sangat kuat. Jadi Batak bisa dibilang salah satu suku yang persaudaraannya tuh kuat. Bisa juga saking kuatnya bisa pecah juga ya. Bisa jadi banyak kasus kayak gini. Sangka ya. Gimana ketiknya? SA, NG, KA ya? Ini ya? Ya, Sangka, MA, DH. DAA. Hah? DAA. DA. Ya, coba buka. Ya. Nah, ini ya? Nanti sesuatu aja itu keluar. Oke. Nanti aku masukin ke situ.
gitu. Aku bisa makannya di Sumatera jadi bikin Baru apa? Boras ini itu Batak. Bukan di sini. Oh, orang Jawa semua di sini. Iya lah, sama kayak Pramuka kalau diajak bicara Batak suka nggak tahu. Tapi jangan Iya udah tahu. kalau Pak Presiden bawanya. Iya, aku bisa kok ngomong cuy. Aku bisa ngomong, cuy. Iya lah. Apa pejabat peranakan Jawa Batak. Oh ini Oh, pura-pura baik. Oke deh, terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya, di makan-makan berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, Sangka Madea, di share. Yang hobi makan lapo saksang silahkan berkunjung ke Lapo Tondong Tayang di Jakarta. Lapo yang banyak cabangnya. Kalau rasa lumayan aja. Kalau aku, tapi enak, tapi lumayan. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa ya di share. Melatih godang horas. Batavia, Batak di Jakarta. Oke, dadah. Ding ding ding.